Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Valentina dengan NIM 211430748. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Nah, langsung saja tumbuhan bergerak berdasarkan ada tidaknya rangsangan, di mana gerak ini dibagi menjadi tiga, yaitu higroskopis, endonom, dengan etionom. Nah, yang pertama yaitu gerak higroskopis, yaitu gerak bagi bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengurutan yang tidak merata. Contohnya itu pada buah polong-polongan atau petai Cina. Nah, yang selanjutnya itu gerak endonom. Nah, gerak endonom yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya gerak sel-sel pada daun hidrilla. Nah, yang selanjutnya yaitu gerak etionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya gerak berdasarkan arah geraknya. Nah, yang pertama yaitu tropisme, yaitu arah gerak dipengaruhi arah datangnya rangsangan dari luar. Yang kedua, taksis, gerak pemindahan tempat seluruh bagian tumbuhan dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Dengan nasti, yaitu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, yang pertama itu tropisme. Nah, tropisme ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu fototropisme, geotropisme, hidropotisme, tigmotropisme, dan kemotropisme. Nah, yang pertama yaitu gerak fototropisme. Apabila gerak pertumbuhan menuju ke arah cahaya matahari, maka disebut fototropisme. Contohnya yaitu pada gambar yang pertama ini. Yang kedua yaitu apabila gerak tumbuhan ini menjauhi arah cahaya matahari, maka disebut fototropisme negatif. Nah, yang selanjutnya yaitu gerak geotropisme. Nah, seperti namanya yaitu geo, berarti gerakan tumbuhan ini karena pengaruh dari gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Contohnya pada gerak akar, di mana akar menuju ke gravitasi bumi dan disebut geotropisme positif, dan gerak pada batang, di mana gerak ujung batang berlawanan gravitasi bumi dan disebut geotropisme negatif. Nah, yang selanjutnya itu gerak hidropotisme, di mana arah pertumbuhan menuju tempat yang memiliki air, yaitu disebut hidrotropisme positif. Sedangkan jika arah tumbuhnya menjauhi tempat yang memiliki air, disebut hidropotisme negatif. Nah, yang selanjutnya yaitu gerak trogotropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda yang lebih keras. Nah, umumnya terjadi pada tumbuhan pemanjar seperti anggur, melon, dan masih banyak lainnya, di mana tumbuhan ini memiliki sulur dan ketika sulurnya menyentuh benda keras, maka dia akan melilit benda tersebut. Nah, yang selanjutnya itu gerak kemotropisme, di mana gerak ini disebabkan karena adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya ketika tanaman diberi pupuk. Contohnya itu pada gambar di sebelahnya, bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya yaitu taksis. Nah, contohnya yaitu pada Euglena viridis. Euglena ini organisme yang dapat dikelompokkan pada alga atau protista, yang mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan melakukan fotosintesis. Nah, dalam tubuhnya organisme ini membutuhkan cahaya. Nah, untuk yang selanjutnya itu gerak nasti.
di mana gerak ini terbagi menjadi 4, yaitu seismonasti, niktinasi, fotonasti, dan termonasti. Langsung saja yang ke pertama, yaitu seismonasti, yaitu bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, sentuhan, atau getaran. Contohnya ini pada putri malu, apabila daun putri malu disentuh, maka daun itu akan menutup. Nah, yang selanjutnya itu niktinaksi. Nah, yaitu gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh rangsangan dari lingkungan di malam hari. Contohnya pada tumbuhan lamtoro, di mana pada malam hari daun tumbuhan ini akan menutup dan pada siang hari akan terbuka kembali. Nah, yang selanjutnya fotonaksi, yaitu gerakan yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan berupa cahaya. Contohnya pada bunga pukul 4, di mana bunga ini akan mekar pada sore hari. Nah, yang selanjutnya itu gerak termonasti, di mana gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan berupa suhu, di mana contohnya yaitu pada bunga tulip, di mana bunga ini akan mekar pada musim semi yang suhu udaranya lebih hangat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.